Ibu rahimakumullah, mengawali acara wirid pengajian pada pagi ini, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 1 sampai dengan 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba wala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, yaitu Bapak Insinyur Beni Waris MM Datuk Nan Papua. Kepada Bapak Ustadz dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Kadis Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ustadz Yos, yang saya selalu panggil beliau Ustadz Yos. Luar biasa. Beliau adalah juga seorang qori. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pejabat administrator ya, seluruh 3 dan dewan pengawas yang kami hormati, seluruh jajaran Dinas Kehutanan Sumatera Barat yang hadir pada kesempatan ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safatullah. Bapak Ibu yang disayangi Allah, saya bacakan tadi sebuah ayat dari surat Al-Hajj ayat 27, karena sekarang kita masih di bulan Zulhijjah ya. Kemudian para jemaah haji kita telah pulang kembali ke tanah air. Jadi kita ingin bersama-sama dengan merasakan apa yang mungkin merasa rasakan. Tapi saya bertanya dulu, berapa orang yang haji di sini ya? Boleh? Berapa orang? 2 orang ya. 2 orang. Pak Kadis sudah ya? Sudah. Pak Kadis atau siapa lagi? Oh iya. Oh iya. Dan yang sudah mendaftar mungkin sudah banyak ya. Cuma karena waktu kita ya, karena waiting listnya terlalu lama. Kemudian juga yang mau mendaftar juga mungkin saya banyak sekali keinginan kita. Tentunya Bapak dan Ibu, kita ingin bicara sedikit masalah haji ini. Kenapa kita bicara haji? Karena ini penting. Ini rukun Islam ya. Rukun Islam adalah sebagai total action dari semua peribadatan kita dalam Islam. Bapak Ibu, jadi Allah menyeru bagaimana surat Al-Hajj yang kita bacakan tadi, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Wa adzin finnasi bil hajj. Jadi ini perintah Allah. Ada yang dalam tafsir yang mengatakan mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian juga kepada Nabi Muhammad. Jadi setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah meninggikan Ka'bah. Jadi setelah kemenangan beliau dalam penyembelihan putra satu-satunya yang sayang itu, keikhlasan Nabi Ibrahim, keikhlasan juga putra beliau Ismail yang masih kecil, keikhlasan Siti Hajar untuk dieksekusi pada tanggal 10 Zulhijjah itu. Dan itulah yang dirayakan dengan takbir yang kita kumandangkan. Kemudian
Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintah oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sudah ada, jadi ditinggikan Ka'bah. Nah, sehingga setelah itu makanya ada yang turun ayat ini, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Kemudian berita ini juga kepada Nabi Muhammad SAW. Wa adzim finnas bil hajj. Jadi mereka akan datang dari seluruh penjuru dengan mengendarai onta, karena waktu itu perjalanan jauh, onta yang kurus, dan mereka datang dari segenap penjuru. Dan ini doa Nabi Ibrahim itu kepada ibu. Sekarang terbukti bahwa tanah haram itu membuat pusat jiwa manusia. Seluruh jiwa manusia terpaut untuk datang ke sana. Itulah Ka'bah yang berdiri semenjak adanya bumi ini ada. Ka'bah itu sudah ada, cuma ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Muhammad SAW. Baru yang dirahmati Allah, seruan itu artinya kalau hari ini orang bicara bako alun jo baiknya ajile, betul banyak alun sampai seruan Malaysia. Seruan itu sudah lama. Lakane saru, alun alai di saru untuk ke situ. Nah, ini seruannya. Jadi bagian manusia yang menjawab seruan itu, dia menjawab seruan itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa artinya Bu? Kalau berkat itu saya merinding membacakan talbiyah itu. Tapi kadang-kadang haji membacakan itu terlalu bersemangat, tidak dengan rasa, jadi tidak ada. Coba bayangkan padanya. Ini kita menjawab seruan Allah. Seruan Allah yang kita jawab. Allah menyeru kita, kita datang, kita menjawab, ya Allah, aku datang ya Allah. Bayangkan pada bahasanya. Kita menjawab seruan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang ya Allah memenuhi panggilan-Mu. Labbaik la syarika laka labbaik. Dan kita mengatakan, orang yang haji juga mengatakan bahwa mereka tidak lagi mensekutukan, datang untuk tidak mensekutukan Allah dengan yang lain. La syarika. Kita juga sering mengucapkan itu Bapak dan Ibu ya, dalam salat kita. La syarika wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bahwa kita tidak mensekutukan Allah dengan yang lain. Tidak sedikit pun celah syirik itu lagi di dalam dirinya. Jadi orang yang datang itu Bapak dan Ibu adalah orang yang mengungkapkan komitmennya bahwa dia tidak mensekutukan Allah dalam dirinya. Dia tidak percaya lagi dengan azimat-azimat. Dia tidak percaya lagi dengan sajian-sesajian. Dia tidak percaya lagi dengan keramatnya. Apa? Ya sudah cincin nggak ada ya. Ada yang batu cincin ya. Semenjak cincin ini ada di jari saya, ya hidup keluarga saya menjadi tenang. Jadi cincin bisa mendamaikan keluarga juga bagi orang yang percaya kepada cincin. Itu mensekutukan Allah. Jak burung ini ada di rumah saya, ya rasanya perasaan ini menjadi lega dan tenang. Kami sudah jarang lagi itu bertengkar. Itu ialah sibuk je burung tidak datang kali ini. Jadi ini Bapak dan Ibu, kalau menyembah patung memang kita tidak ada lagi. Kita yakin ada lagi yang menyembah patung ya.
Tapi syirik itu bergeser kepada seperti mengilahkan hal yang lain selain Allah, mengidolakan selain yang lain kepada Allah, membanggakan. Jadi syirik yang paling kecil adalah riya, sombong, menganggarkan sesuatu. Kadang sederhana sekali kepada ibu. Mungkin ya di mobil kita ditaruh Al-Quran misalnya ya. Nah, ketika ada satu perasaan ya, atau di mobil kita ditaruh kalimat yang digantungkan itu ada Allahnya misalnya kan. Dan ketika itu ada suatu perasaan dalam diri kita untuk agar kita dipandang orang sebagai orang soleh, nah itu sudah jatuh dia kepada syirik. Atau Al-Quran ini ditaruh di mobil kita, ya mungkin agar bisalah terhindarlah dari kita dari apa-apa. Al-Quran ini tidak bisa menghindar kita dari apa-apa. Ketika dia kita ciptakan benda, kita keramatkan dia berulang lagi menjadi ilah. Ketika kaligrafi Al-Quran kita taruh di rumah kita juga, kita bangga-banggakan itu. Ini adalah hadiah dari teman saya waktu dia pergi. Ini anak saya waktu ke Mekah. Setiap orang yang merasa kata ini kebanggaan. Ini juga. Jadi dia ilah. Tapi tidak salah kita juga memajangkan kalimat-kalimat itu. Tapi jangan ada suatu rasa dalam diri kita, kebanggaan, agar kita dipandang sebagai orang yang soleh. Itu aja. Taruh sajadah di meja di kursi kita ini di kantor Pak Yos. Ada zamannya juga dulu seperti itu. Tujuannya apa? Ya ketika tamu yang oh nih Pak Kadis ini soleh kan. Ada perasaan itu. Ini dia menjadi enggak ada. Jadi ini yang kita hati-hati sekarang Bapak dan Ibu. Jadi haji dia mengatakan dia tidak ada lagi yang lain. La syarika lagi. Itu dalam terbiannya. Innal hamda. Diikuti lagi dengan innal hamda. Berhubungan dengan yang tadi. Dia tidak berhak pujian. Bahwa pujian itu adalah milik Allah. Hanya Allah yang pemilik pujian. Ketika dia merasa bangga dipuji, berarti dia merampas haknya Allah. Itu. Apabila gadang lubang hidung awak dipuji, nah, kita merampas haknya Allah. Kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamda. Sesungguhnya segala pujian adalah milik Allah. Ini ungkapan komitmen-komitmen yang disampaikan bagi orang yang dia akan menjadi duyufur rahman, tamu Allah. Karena kan dia diundang disuruh itu datang menjadi tamunya. Dia sampaikan, ya Allah, kau tidak lagi ada berharap pujian dari siapapun, hanya Engkau. Wan ni'mata, segala kenikmatan yang kurasakan selama ini ya Allah. Apapun kenikmatan yang kita tak mampu menghitungnya, la tuhsuha. Banyak nikmat yang telah kuperoleh darimu ya Allah. Nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, belum lagi apa yang kau titipkan ya Allah, harta yang kau amanahkan yang kau titipkan ya Allah. Kemudian anak, keluarga, istri dan semuanya menimbulkan kebahagiaan, kenikmatan dalam hidup hamba ya Allah. Rumah-rumah yang kau titipkan ya Allah, kendaraan ya Allah, pekerjaan ya Allah, jabatan, semuanya dia ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dirasakan selama kenikmatan, semua kenikmatan itu dia bayangkan semuanya menyerahkan milik Allah. Bukan karena kehebatanku ya Allah, bukan karena aku pintar ya Allah, bukan karena aku bekerja keras ya Allah, karena usaha tanganku ya Allah. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada kesombongan lagi di situ. Oh kalau tidak den bantu iko, kalau tidak di den tidak bantu itu, tidak bantu itu. Tidak ada semuanya. Yang ada adalah semua dari Allah. Jadi betul-betul luruh semuanya. Betul-betul seorang hamba yang memang dia akan wan ni'mata. Kemudian
lakawal mulk. Kerajaan, kekuasaan, kekuatan yang akan mengantarkan dia akan sampai ke sana, dan termasuk untuk bisa mengembalikan lagi ke tanah air adalah kuasanya Allah dalam genggamannya. Coba bayangkan kepadanya itu yang diungkapkan itu adalah suatu yang bergelora, yang bergemuruh di hati orang yang memenuhi seruan Allah itu, dan menyembur bagaikan lahar yang menyembur dari mulutnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Ditutup lagi dengan la syarika. Betul-betul tidak ada celah lagi. Diawali dengan la syarika, ditutup dengan la syarika. Nah, itu kepada itu. Itulah yang diungkapkan oleh saudara-saudara kita yang hari ini kembali ke tanah air. Itulah diungkapkan oleh saudara-saudara kita yang berangkat haji waktu yang lalu. Masuk juga yang pergi umrah juga. Mereka datang juga untuk berkunjung ke Baitullah. Luar biasa Bapak dan Ibu. Kemudian mereka yang berada di sana, Bapak dan Ibu, mereka dikatakan karena diseru oleh Allah, tidak diundang oleh Allah, undangan Allah. Kalau saja kita diundang oleh Pak Gubernur saja Bapak dan Ibu, nggak rapi dan diundangnya istimewa undangan datang ke rumah, atau Pak Presiden lah ya. Kalau Pak Gubernur mungkin masih sering kita lihat ya, Jokowi itu diundang nih kemarin, Beni Warlis datang ke istana. Coba bayangkan kalau persiapan kita untuk datang ke sana, wah, kemudian sampai di situ bawa foto-foto tuh dengan Presiden. Foto itu dipajangkan di ruang tamu di kantor Pak Kadis ya. Begitu bangganya kita menjadi tamu. Aku saja baru bertemu Pak Tito di dalam negeri, itu pun bangga sekali. Fotonya di share juga ke Facebook itu kan. Itu jadi tamu Mendagri. Wah, kadang nanti ini jadi tamunya Raja Langit dan Bumi yang menggenggam kehidupan ini. Bayangkan apa ini? Betapa bahagianya. Tidak bisa diungkapkan mungkin dengan kata. Sampai di sana jemaah haji memanfaatkan momen-momen terbaiknya beribadah di situ. Salat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, salat di tempat-tempat yang mustajab, di Raudhah dan semuanya. Kemudian melaksanakan pelaksanaan ritual haji, pakai pakaian ihram, wukuf di padang Arafah, mabit di Musdalifah, kemudian Mina, lontar jumrah, kemudian juga tawaf, kemudian sa'i dan semuanya dilakukan.